Halo guys, selamat datang kembali di video kita Family Kruger. Guys, aku mau langsung aja. Sekarang aku udah di dapur dan tandanya aku sekarang mau masak guys. Udah sekian lama aku nggak buat video masak-masak, jadi hari ini aku mau masak. Dan masakan yang aku mau masak hari ini tuh spesial guys, karena masakan yang aku masak itu adalah makanan Jerman. Jadi salah satu makan tradisi sih setahu aku. Jadi biasanya di hari-hari besar tuh disiapkan. Aku mau ngasih tahu dulu. Jadi anyway, nama masakannya itu Rinderrollade. Ya, emang asing ya. Jadi itu tuh rinder tuh sapi. Jadi dia tuh kayak daging gulung, daging sapi yang digulung. Tapi daging sapinya tuh yang udah dipotong tipis gitu loh guys. Mungkin kalian masih bingung atau bertanya-tanya gimana sih bentuknya ya. Sebentar lagi aku tunjukin ke kalian. Dan juga aku mau nunjukin ke kalian bahan-bahan yang diperlukan apa aja. Siapa tahu kalian mau cobain di rumah. Kita sebelumnya harus pakai sapu tangan dulu. Sapu tangan, kok sapu tangan sih, sarung tangan yang karet. Ya biasanya sih aku nggak pakai, tapi kayaknya karena aku pilek ya, jadi supaya tidak terinfeksi dengan masakan yang aku masak, mungkin lebih baiknya aku pakai sarung tangan. Dengar ya guys, aku batuk lagi, aku gampang sakit guys. Jadi aku mau nunjukin ke kalian langsung aja. Jadi ini tadi itu aku dari supermarket. Aku tuh gitu ya guys, ngomong kebelit-belit. Jadi aku dari supermarket dan aku beli daging sapi. Jadi daging sapinya kayak gini ya guys. Aku ambil satu aja sebagai contoh. Jadi dia tuh gini ya guys ya, daging sapi yang udah dipotong setipis kayak gini ya, bentuknya harus kayak gini guys ya. Cara masaknya gimana, sebentar lagi aku tunjukin ke kalian. Aku sangat excited hari ini. Jadi ini sudah beberapa kali lah aku masak, jadi aku nggak khawatir kalau gagal guys. Jadi hari ini aku mau perdana mau nunjukin ke kalian makanan tradisi, salah satu makanan tradisi yang ada di Jerman. Tadi aku udah nyebutkan ya, Rinderrollade. Kalau kalian pengen lihat resep aslinya, aku bakal tulis namanya apa, tinggal kalian set di YouTube aja guys. Banyak kok di situ resep-resep yang bisa kalian lihat. Kalau aku sih bukan expertnya, tapi aku udah pernah buat beberapa kali guys ya. Enak lah menurut aku. Oke, aku mau langsung aja guys, daripada aku banyak ngomong di sini. Oke, kalau di sini itu kalau kita mau bikin masakan yang namanya tadi aku sebutkan, itu bahannya tinggal kita cari di supermarket, dan dagingnya juga kita nggak perlu beli daging sapi terus motong sendiri. Kecuali kalau kalian bisa motong setipis mungkin nggak apa-apa ya guys. Tapi kalau di sini kita tinggal ke toko daging atau ke supermarket, nyari nama dagingnya Rinderrollade. Aku tulis namanya, aku bakal ada subtitlenya, tapi jangan khawatir guys. Jadi setelah tadi daging sapi itu, kita juga butuh ini guys, mustard ya, mustard, terus bawang bombay, terus pickles. Kalian tahu nggak sih ini apa pickles? Acar timun. Jadi ini acar timun yang udah difermentasi udah lama gitu loh guys, udah ditaruh di botol gini. Aku nggak tahu kalau di Indonesia kalian bisa menemukan atau susah. Biasanya aku pernah dapat di Bali guys, di supermarket Bali. Mungkin di supermarket besar itu ada ini acar timun. Kalau bahasa Inggrisnya pickles ya setahu aku. Kalau di sini namanya Sauergurke. Jadi sour tuh asem, gurke tuh timun. Jadi acar timun yang sebentar, asem, jadi timun asem. Timun asem, pokoknya begitu loh guys. Oke, aku mau langsung aja guys. Oh ya, satu lagi, jadi ini additional tadi katanya suamiku. Jadi gini, aku mau jelasin dulu guys ya.
Jadi kalau orang Jerman itu kalau biasanya buat rinderolade, kebanyakan ya nggak semuanya, dia tuh di dalamnya ditaruh bacon, tahu kan, apa bagian perutnya bakboy. Aku namanya bakboy ya guys, aku nggak tahu nyebutnya, aku nggak tahu kalau nyebut nama aslinya itu bakal eh, bakal gimana, tapi aku biasanya nyebutnya bakboy. Bakboy. Jadi tapi ini bukan bercanda ya, beneran. Jadi spek ya, tahu kan kalian, mungkin kalian pernah dengan spek itu apa. Spek itu bagian perutnya bakboy, tadi aku sudah sebutkan. Cuma karena karena aku nggak makan babi dan si Leo juga enggak, sebenarnya Stephen aku nggak pernah masak. Kalau untuk di rumah aku nggak pernah masak bakboy guys. Jadi untuk penggantinya bagi kalian yang beragama Islam bisa pakai bisa nggak pakai apa-apa, bisa pakai ini guys. Kita pakai tahu. Jadi ini tahu yang di asap, tahu asap, atau pakai tahu yang itu udah digoreng juga enggak apa-apa. Tapi ini kebetulan suami aku request yang tahu asap. Jadi ini juga kita beli di supermarket, di sini gampang dapatnya guys. Oke, itu bahan sorry guys, batuk lagi. Jadi itu bahan yang utama kita pakai buat memarinasi daging sapinya itu guys. Terus satu lagi yang terakhir, kita butuh tepung tapioka. Kalian bisa pakai, bisa nggak pakai tepung. Jadi tepung tapiokanya itu fungsinya untuk menggoreng. Jadi nanti itu setelah daging sapinya digulung kan, terus tuh setelah dimarinasi digulung sorry guys, aku ulangi. Jadi setelah daging sapinya dimarinasi digulung, terus nanti sudah terbentuk, nanti dimarinasi lagi luarnya pakai tepung tapioka. Tapi ini optional, kalian boleh pakai marinasi bagian luarnya pakai tepung tapioka atau tepung yang lainnya, atau nggak pakai tepung juga nggak apa-apa guys. Itu biar kalian nggak bingung, aku tunjukin ke kalian ya. Oke guys, jadi tadi bahan-bahannya aku potong-potong dulu. Jadi kayak tadi acar timunnya tuh aku udah aku potong kayak gini ya, jadi kayak dadu. Bawangnya juga, jadi bawangnya nggak perlu, kalau aku sih nggak perlu digoreng, jadi langsung ini mentah aja. Terus tahu, jadi tahunya tadi tuh mikirku ya mungkin lebih enak digoreng dulu kali ya, jadi aku goreng sebentar tadi tuh tahunya. Terus mustardnya nih, jadi ini tadi mustard yang tadi aku tunjukkan, yang aku tunjukin sebelumnya. Jadi tadi itu mustardnya itu udah kucampur sama garam sama lada, jadi cuma dua itu. Tapi sebenarnya kalau orang sini tuh kan beda-beda ya, jadi tuh mustard tuh dimarinasi, terus dikasih garam, terus dikasih lada. Jadi kan 3 kali kerja. Jadi aku tadi sempat lihat video, ternyata dicampur aja itu udah bisa kok. Jadi maksudnya nggak perlu 3 kali kerja. Jadi makanya lada sama garamnya langsung aku campur ke mustardnya itu guys. Jadi langsung aja ya aku tunjukin ke kalian. Terus ini dagingnya aku tunjukin langsung aja ya ke kalian. Jadi ya ini dia. Semoga kameraku nggak jatuh. Jangan jatuh ya. Jadi ini guys. Jadi ini dagingnya. Jadi dilapis kayak gini. Ini aku taruh plastik di bawahnya supaya bersih aja guys. Jadi ini plastik, terus di ini kurang besar aku motong plastiknya guys. Kalau sini lagi. Jadi dikasih gini lagi. Terus dilepehkan lagi. Sebenarnya ini sudah lepeh ya dagingnya, cuma biar cepet matang kayaknya. Jadi aku lihat di video itu dia kebanyakan orang dipukul-pukul kayak gini guys, supaya lebih lepeh lagi katanya. Oke, jadi kita ikutin aja ya, pukul-pukul. Aku kebetulan beli 3 potong ya, 3 potong daging sapi, 3 helai karena ini kayak tipis gitu ya. 3 helai daging sapi, karena kita bertiga ya, jadi aku beli 3. Terus
Jadi bolak-balik gitu guys motong anunya, ngelepehinnya. Terus kayak tekstur dagingnya nggak rusak gitu kan, makanya pakai plastik ini guys. Semoga suara aku kedengaran ya guys, walaupun aku sambil ini. Oke, kayaknya ini udah lebih deh, mungkin sekali lagi. Terus itu yang pertama-tama kita marinasi pakai mustardnya. Mustard, lada, terus garam guys. Ya. Jadi ini udah rata ya guys, kita marinasinya pakai mustardnya yang tadi. Terus setelah itu mungkin kayaknya aku mau nambah lada ya guys, kelihatannya kurang lada guys, jadi kita nambah sedikit lada lagi biar kelihatan. Ini optional ya, jadi aku ngelihatnya tuh kayak kurang lada gitu guys, jadi aku nambah lada lagi. Terus kita tambahkan potongan atau irisan bawang bombaynya yang tadi, jangan terlalu banyak. Terus ininya acar timunnya, terus kita kasih lagi acar timunnya. Jadi yang dimarinasi itu cuma bagian dalamnya guys, terus nanti yang bagian luarnya itu dimarinasi pakai tepung tapioka. Jadi nggak perlu bolak-balik guys ya dia marinasinya, cuma bagian dalamnya aja. Oh, dan ini aku tunjukin lagi, jadi ini tofu ya, tofu, kok aku bilang tofu ya, soalnya kalau di sini tuh nyebutnya tofu guys, jadi tahu, jadi tahu yang sudah diasapkan tapi aku goreng lagi. Jadi gini guys, terus nah jadi jadinya tuh kayak pizza ya guys, tapi ini belum jadi. Jadi ini adalah bagian tersulitnya menurut aku guys setelah ini. Jadi setelah ini tuh digulung-gulung guys, digulung-gulung. Bagian gulung-gulungnya tuh menurut aku yang paling sulit guys. Nah, aku ya jujur kalau gulung ini tuh mesti salah, mesti ada yang keluar guys. Jadi kalau yang udah profesional tuh gulungnya mesti bagus guys, dan kalau aku gulungnya pasti ini berantakan, jadi maklum ya guys, tapi rasanya enak kok guys ya. Yap, ini bagian yang udah keluarnya, jadi nggak apa-apa, nanti aku rapin lagi. Jadi nggak perlu dimasukin lagi, jadi nanti yang ini yang bahan-bahan yang keluar itu bisa kita pakai lagi. Makanya itu guys, salah satu fungsinya pakai plastik ini supaya nggak ini bumbu-bumbunya ini nggak kemana-mana, jadi kelihatan gimana gitu. Jadi kayak gini guys ya jadinya, jadi kayak ya daging gulung. Iya, daging gulung. Terus nanti kalau digoreng, pas digorengnya itu harus ada ini, kita harus pakai, kalau di sini orang tuh biasanya pakai tali gitu guys, diikat. Karena aku nggak punya, bukan tali, benang khusus gitu. Karena aku nggak punya, jadi aku pakai tusukan sate guys. Bentar ya, aku ambil dulu. Jadi aku udah ambil tusuk satenya guys, karena aku nggak punya benang itu buat mengikatnya. Jadi iya, sekreasi mungkin lah ya. Nah, terus itu ditusuk ditusuk gitu. Ini gunanya supaya itu isiannya tuh nggak keluar guys ya.
Sorry, aku batuk terus jadinya guys. Dan ini kalau bisa tuh harus ketutup sempurna guys ya. Kelihatan kan nih banyak bagian yang keluarnya. Kayaknya aku tuh ngasih kebanyakan isiannya. Jadi pada keluar gitu guys. Terus karena ini kepanjangan tinggal potong aja guys. Terus kita ambil lagi. Aku kurang rapi ya guys buatnya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting sebenarnya kalau yang ahli itu lebih cantik kelihatannya guys. Cuma karena aku kan mementingkan rasa. Mementingkan rasa ya. Jadi ya buatnya, aku bukan asal-asal buatnya, cuma karena aku tuh belum ahli buat ini mengikat dagingnya ini, jadi aku masih belajar soalnya guys buat itu ngikat nyimpul dagingnya. Dan aku juga kebetulan nggak punya itu benang buat ngikatnya, jadi ya udah gini aja. Salah. Dan tarat, jadi dia tuh bentuknya kayak gini. Kita sisihkan dulu dan aku mau lanjut buat yang selanjutnya. Oke guys, jadi ritmenya kayak tadi guys ya. Jadi dimarinasi terus dan dikasih bahan-bahan yang tadi, terus digulung kayak gini. Udah jadi itu guys ya. Aku mau lanjut lagi yang memarinasi daging yang lainnya. Oke guys, jadi aku udah selesai marinasinya. Jadi bentukannya tuh kayak gini guys ya. Tarat. Ya begitu aja bentuknya. Tapi kalau sorry guys, kamera aku agak agak goyang. Jadi kalau misalnya kalian mau buat masakan yang kayak gini, yang tadi aku sebutkan namanya, kalian bisa lihat di YouTube aja guys dengan nama yang sudah aku sebutkan tadi. Mungkin mereka bakal ngasih tahu step by step yang lebih baik, tapi tentunya dia tuh pakai bahasa Jerman. Kalian klik aja subtitle bahasa Inggrisnya, mungkin ada, atau bahasa Indonesia nggak tahu, tapi kebanyakan bahasa Inggris pasti ada lah guys ya. Jadi ini mau ku goreng guys, jadi digorengnya bukan pakai minyak yang bukan minyak yang itu ya, bukan di minyak yang banyak gitu, enggak. Jadi minyak seadanya. Jadi ini aku marinasi dulu pakai tepung. Jadi di bawahnya itu tepung guys ya, tepung tapioka. Jadi ini aku mau lumuri dulu. Terus aku pakai teflon yang bekas aku goreng tahu. Jadi ini minyaknya cuma segini guys ya, nggak perlu banyak. Jadi ini udah panas ya guys, tadi udah sempet aku panaskan teflonnya. Jadi terus kita langsung taruh gini aja guys. Yap, digoreng gitu. Dan jangan lupa dibolak-balik guys ya. Dilihat juga supaya nggak gosong guys ya. Jadi kita lihat, kayaknya aku mau nambah sedikit minyak supaya nggak ngelengket guys, sedikit aja, nggak perlu banyak. Baunya udah enak ya guys. Enak banget. Guys, jadi ini rinderolade yang udah aku goreng, jadi itu kayak gini guys. Terus selanjutnya mau aku panggang di bak oven sesuai saran suami aku. Jadi aku mau ngomong, jadi aku kasih kameranya ke depan dulu. Jadi guys, rinderolade tadi yang udah aku bakar goreng sebentar, mau aku panggang lagi. Sebenarnya aku nggak pernah guys digoreng terus dipanggang lagi, itu nggak pernah. Cuma kata suami aku
papanya kalau buat masakan ini tuh dipanggang guys. Terus aku bilang, aku lihat di YouTube gitu semuanya dibakar, digoreng kok ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang ya udah, bilangnya memang harusnya tuh digoreng dulu terus dipanggang. Terus aku bilang, kayaknya ribet deh, bilangnya coba gitu aja. Jadi kita mau coba langkahnya yang dibilang Stephen. Jadi ini tadi rinroladanya mau ku panggang guys ya di oven. Batuk. Nah setelah ini aku mau menyiapkan sausnya guys. Jadi kalau dimakan kayak gini aja kering ya guys, jadi seret di tenggorokan. Jadi kita butuh saus. Emang tipikalnya nih makannya pakai saus guys ya. Dan aku mau nunjukin ke kalian lagi tahap-tahap pembuatan sausnya, oke? Jadi untuk membuat sausnya yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama kaldu. Jadi di sini aku tuh makainya bukan kaldu sapi atau kaldu apa, lebih tepatnya kaldu sayur-sayuran. Dan ini bagusnya ini kaldunya gluten free, karena ya seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya bahwa Stephen itu punya gluten intoleran. Jadi badannya itu badannya itu tidak menerima gluten guys. Contohnya seperti gandum ya. Jadi makanya ini ada tulisan kalau di sini, kalau bahan makanan di sini tuh gampang nyarinya. Kalau untuk tipikal orang yang kayak Stephen yang punya gluten intoleran, dia tuh ada, kalau nyari makanan tuh tinggal ada tanda yang kayak gini nih. Ini jadi tuh gandum terus di garis gitu, berarti tandanya tidak menggunakan gandum sama sekali. Jadi ini kita pakai guys. Jadi ini kaldu yang kita pakai ya, tanpa menggunakan kaldu yang tidak menggunakan gluten. Nah terus yang kita butuhkan cuma 1 sendok kayak gini aja guys. Dan kita taruh di sini, di sini takaran sini. Jadi di sini tuh katanya 1 sendok teh itu sekitar 500 mili air guys. Jadi 1 sendok ini sudah cukup dikasih. Jadi kita taruh 1 sendok kaldu tadi, terus ditambahkan 500 miligram. Jadi ini mili. 500 mili kurang lebih ya enggak sih, tadi tulisannya gimana ya, 500 kurang lebih 500 mili air hangat atau air panas. Biasanya aku pakai air panas sih. Jadi jadi aku air tuh masak dulu, terus tinggal ditaruh di sini di kaldunya tadi, terus dicampur gitu. Terus ini tadi yang udah kita butuhkan. Terus kalau buat sausnya tuh enaknya pakai sayur-sayuran guys. Kalau di sini aku pakai sayurannya. Di sini tuh kalau makainya sebenarnya optional, cuma aku makainya di sini wortel terus sama rotebeta. Jadi rotebetanya di video aku sebelumnya aku pernah menyebutkan rotebeta ya guys. Jadi bentuknya tuh kayak gini guys ya. Kalau udah dikupas, jadi tadi kebetulan udah aku kupas guys ya. Aku mau nunjukin ke kalian. Jadi ini deh guys ya. Jadi itu rotebeta, sayuran yang pernah aku tunjukin kalian di video sebelumnya. Jadi kayak gini ya. Jadi aku potong dadu-dadu. Jadi ini aku pakai ini sama wortel itu aja guys. Sama bombay, daun bombay, bawang bombay itu aja 3. Terus buat mengentalkannya biasanya di sini kita, kalau orang sini tuh makainya ini guys, tomate mark. Jadi tuh ekstrak, jadi tuh bukan saus tomat. Kalau saus tomat tuh lebih encer ya, tapi kalau ini tuh lebih padat ya guys. Jadi bentuknya tuh kayak gini, aku kasih lihat ya, keluarkan sedikit, lihat nggak sih? Nah jadi itu lebih kayak odol ya. Jadi ini bukan odol, jadi itu di sini nyebutnya tomaten mark. Jadi apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu juga guys. Pokoknya ini kayak saus tomat tapi bukan saus tomat. Kalau saus tomat tuh encer, kalau ini tuh lebih padat guys ekstranya. Jadi ini juga bisa dipakai buat pengental gitu guys. Jadi ini aku tutup lagi supaya dia nggak kemana-mana. Nah itu dia guys, aku mau lanjut lagi buat sausnya, oke? Jadi sayurannya tadi udah aku potong-potong ya. Jadi ini wortel, terus tuh rotebeta,
terus itu air kaldu, terus bawang bombaynya udah potong-potong nih, jadi segenggam itu kurang lebih. Jadi ini minyaknya udah kupanasin guys, jadi tinggal dimasukin ya. Jadi kalau udah panas gini udah dimasukin gitu aja. Ini aku oseng-oseng dulu. Jadi kalau sudah kecoklatan, kalau bawang merah, gimana sih aku mau ngomongnya, bawang bombay. Kalau bawang bombaynya udah kecoklatan gitu, bisa kalian masukkan wortelnya. Duh, ada wortel yang belum kupotong ternyata guys. Hehehe. Jadi kita potong dulu. Potong dadu. Terus rotodetenya dimasukin juga. Jadi ini dioseng-oseng sampai gimana ya, sampai bukan sampai lembek gitu, enggak. Jadi sampai kayak ya lumayan pokoknya lumayan ciwi lah. Jadi kalau sayur tuh kan ada yang kalau layu terus layu betul. Jadi jangan sampai layu betul sayurnya guys ya, wortelnya. Apinya kita gedein aja biar cepet matengnya dia. Aku kasih minyak sedikit soalnya dia tadi ini karena sayurnya, karena rotobetenya itu aku cuci, jadi itu lebih banyak air, jadi tekstur minyaknya menghilang. Jadi aku tambahkan minyak sedikit lagi. Jadi ini setelah memasukkan minyak, terus kita mau kasih ini guys, tomaten marknya tadi yang aku bilang. Jadi yang ini tadi nih. Itu ya. Terus setelah itu dikasih kaldu sayurannya. Jadi ini dari ekstrak sayur-sayuran gitu guys. Aku udah jelasin ya tadi, aku lupa. Oke, aku mau lanjut dulu ya masak-masaknya biar cepet, supaya soalnya kalau aku masak tuh aku harus konsentrasi guys. Kalau aku sambil ngomong nggak bakal selesai guys. Oke guys, ini tadi daging sapi yang udah aku panggang, jadi itu lebih juicy juga. Dan habis ini langsung aku taruh ke sini guys, dan kita tutup pakai tutupannya dan kita tunggu sampai matang ya guys. Oke guys, jadi aku udah selesai masak dan aku mau nunjukin hasil akhir dari masakan aku. Jadi dia tuh kayak gini guys, aku tunjukin ya. Tara. Jadi kayak gini guys jadinya. Jadi itu sausnya tadi. Terus ini aku tadi rebus kentang, terus itu ada kroket yang tinggal aku panasin lagi. Terus ini itu yang pernah aku jelaskan di video aku juga sebelumnya tentang kol merah. Jadi ini kol merah yang difermentasi guys. Ada yang dimasak, ada yang difermentasi. Kalau ini aku belinya juga udah jadi di supermarket, tinggal dipanasin guys. Jadi ini dia guys, kita mau langsung makan aja ya guys. Oke. Guys, itu dia video masak-masak aku hari ini. Kalau kalian mau coba silakan aja, resepnya bakal aku tulis di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya guys.